Hari ini adalah tantangan ketujuh saya, pulau tak berpenghuni di Madagaskar. Di sini, siang hari kita bisa melihat kerapu raksasa, juga ikan buntal besar. Bahkan saat memancing, ikannya super besar. Malamnya, kita bisa menemukan ikan buntal yang menggigit, juga keong hermit raksasa. Benar-benar pulau tak berpenghuni dengan sumber daya melimpah. Ini pertama kalinya aku menangkap udang mantis seperti ini. Hari ini, pulau tak berpenghuni yang akan aku jelajahi ada di sini. Nama pulaunya adalah Anjom Bavora. Bentuknya secara keseluruhan seperti paha ayam. Jadi, aku lebih suka menyebutnya Pulau Paha Ayam. Teman-teman, kita akan naik ke pulau. Kali ini, aku secara khusus menyiapkan hadiah kecil untuk juru kamera. Karena sebentar lagi Kiksi Festival Kiksi, Valentine Cina. Aku ingin memberinya kejutan dengan naik ke pulau. Setelah memilih pulau, aku mencari kapten kapal baru. Setelah 2 jam perjalanan dengan perahu, akhirnya kita sampai di Pulau Paha Ayam. Teman-teman, akhirnya kita sampai di pulau. Ya, kita sudah sampai di pulau. Sekarang kita akan melihat-lihat sekitar pulau ini, untuk memahami topografinya. Di tepi pantai, aku melihat ubur-ubur. Wah, ini terlihat kenyal seperti jelly. Bisa dimakan ya? Hehehe, belum pernah makan? Sudahlah, sekarang kita sudah sampai di ujung pantai. Tapi belum menemukan apa-apa, cuma nemu keong kecil. Karang penuh keong kayak gini, namanya keong Ziwen. Di darat gak ada apa-apa? Ya, sekarang kita bangun tenda dulu. Baru nyebur ke laut cari makan. Setelah tenda berdiri, aku siapkan perlengkapan menyelam. Lokasi menyelamnya, aku pilih sisi kiri pantai. Soalnya dari drone kelihatan. Di situ paling banyak terumbu karangnya. Aku mau nyebur. Nih, sebelum ke pulau, aku beliin kamu hadiah. Coba buka, suka nggak? Hari ini hari apa? Kok dapat hadiah? Tapi jam tangannya lumayan juga. Nih, kan bentar lagi Kiksi Festival Kiksi Valentine Cina. Aku milihnya lama banget. Akhirnya pilih ini. Jam hijau Fang Tang dari Roland Rose. Kamu kan suka warna hijau. Aku lihat jam batu akik hijau ini. Modelnya spesial. Lebih elegan dan mewah dari jam biasa. Cocok sama karaktermu. Gak norak, tapi menarik perhatian. Dipakai sama baju apa aja cocok. Wah, seleramu kali ini bagus juga. Ya iyalah, buat Kiksi MU. Kan, spesial milih yang sama kayak duta merek mereka. Tang Wei. Jam hijau Fang Tang model yang sama. Roland Rose emang spesialis bikin permata warna-warni. Merek jam tangan dan perhiasan gitu deh. Dijamin gak bakal salah pilih. Makasih juga udah nemenin aku selama ini. Kamu perhatian banget, ya udah deh aku terima. Cantik banget, begitu nyemplung ke laut ini. Langsung kelihatan banyak ubur-ubur pink gede. Banyak banget ubur-uburnya. Awalnya aku takut ketutupan sama mereka. Tapi setelah beberapa saat ngeliat, sama sekali gak ada tanda-tanda ketutupan. Banyak banget ubur-uburnya, lumayan juga tempat ini. Lanjut. Abis ngeliatin ubur-ubur, aku ngeliat ikan kaisar emperor angelfish ini di permukaan air. Jadi aku nyelam ke dasar, dan diam-diam nunggu dia berenang ke arahku. Abis dipanah, aku langsung ke permukaan buat ambil napas, terus langsung nyelam lagi. Baru deh bisa narik keluar ikan kaisar ini. Lihat deh, warnanya cerah banget, gak mungkin gak kelihatan. Gak nyangka hasil tangkapan pertamaku ikan kaisar. Oke, masukin. Abis itu aku nyari lagi. Malah nemu 2 siput laba-laba spider conch. Emang di mana-mana ada aja. Terus, demi keamanan juga, kapten kapal kali ini juga nemenin kita nginep di pulau. Jadi ya udah, 2 siput laba-laba ini juga kita ambil aja. Bawa buat mereka cobain juga. Deh. Dapat lagi 2 siput laba-laba. Gede banget. Ngalinya langsung ditarik ke bawah. Berat banget. Oke. Di sini banyak banget ikan kecil lagi makan ubur-ubur. Seingetku ikan tunggal makan ubur-ubur. Deh, kok tiba-tiba seleranya berubah gini. Tapi, tepat di bawah gerombolan ikan kecil ini, ku ngeliat satu udang mantis. Nama lengkap udang mantis ini, udang mantis merak. Dia punya 2 capit. Kalau kena jepret, bukan masalah sakit lagi, tapi bakal berdarah. Dapat 1 udang mantis. Aku takut dia nyerang, hati-hati ah. Sekarang aku lihat di pantai banyak banget kayu bakar. Yah, aku mau ngumpulin dikit buat bikin tungku lagi. Biar nanti pas oke kakak balik, bisa langsung masak terus makan. Terakhir, tinggal taruh pancinya di atas.
Sekarang aku tinggal nunggu hasil buruan. Oke kakak. Ngomong-ngomong soal hasil buruan, aku jadi agak tertekan nih. Soalnya udah nyari lumayan lama. Yang kelihatan cuma siput laba-laba mulu. Aku udah punya 2, jadi nggak mau lagi. Sekarang harus cari tahu ada hasil laut lain nggak. Di sini siput laba-labanya kebanyakan banget. Udah deh, nggak jadi. Aku cari yang lain aja. Lanjut lagi deh aku nyari ke atas. Nyelam sana-sini, nyari kemana-mana. Akhirnya nemu juga satu kerapu gede, ngumpet di bawah karang mati ini. Sayang banget, dekat banget, tapi nggak kena juga. Ujung tombaknya malah melayang di bawah perut ikannya. Kerapu, nih, langsung ngacir, ngumpet di karang lain karena kaget. Setelah narik karet tombak ikan, aku langsung nyari ke karang yang lain. Sebelum nyelam, sih, nggak terlalu berharap. Nggak taunya makin nggak berharap, makin dapat kejutan. Kerapu gedenya masih di situ ternyata. Kelihatannya sih, beratnya minimal 7,5 kiloan. Makanya tarikannya kuat banget. Lumayan lama juga aku ngelawan dia baru bisa naklukin. Wih, kerapunya gede banget. Oh, teman-teman. Lihat aja senyumku sekarang, udah tahu kan? Seneng banget, deh. Udah lama nggak dapat hasil sebagus ini. Hari ini lagi hoki banget, nih, ketemu kerapu segede gini. Udah mateng, teman-teman, seneng banget. Udah deh, nggak nembak lagi, balik aja sekarang, kegedean ya. Dapat lobster nggak? Nggak dapat. Aduh, wah, kamu dapat ikan segede itu. Kerapu, teman-teman, lobster nggak dapat. Dapat kerapu segede gini. Lihat mulutnya yang lebar dan giginya yang gede-gede. Corak ikannya kayak gini nih. Ada bintik-bintik kayak macan tutul gitu. Jenis kerapu ini aku nggak tahu deh. Ada yang tahu? Tolong jelasin dong. Ini pertama kalinya aku dapat udang mentis kayak gini. Ekornya cantik banget. Kayak ekor burung phoenix. Lihat palunya, berduri lagi. Kena palunya, bisa berabe nih. Kemudian, kerapu gede ini aku belah jadi 2. Setengahnya buat kapten dan kru kapal. Setengahnya lagi buat aku sendiri. Yang bikin aku bingung di sini. Kok mereka nggak mau makan siput gonggong? Siput gonggong sana ini, kok nggak dimakan? Nggak nyala juga. Sini, biar aku coba. Oke, aku gesek 2 kali langsung nyala. Kok aku nggak bisa tadi? Masalah teknik. Kita punya api. Selanjutnya, aku potong kerapu gede ini jadi 3 bagian. Terus, langsung digoreng. Kali ini, aku mau masak kerapu saus merah. Terakhir, tambahin sedikit bumbu rahasia. Ikannya masih seger banget, teman-teman. Udah kecium aromanya nih. Akhirnya matang juga, teman-teman. Saatnya makan. Ayo masuk, masuk. Wah, aromanya enak banget nih. Soalnya ikan teknologi di rumahku lagi viral. Bagian kulitnya ini lembut banget. Bagian kulitnya? Ya, belum makan udang mantis, kita coba udang mantis dulu. Ya ampun, ada telurnya juga. Wah, iya, udang ini gemuk banget. Aku gigit dikit buat nyoba. Ya, enak, kan? Makan, deh. Enak, kan? Segar banget, teman-teman. Siang tadi gagal dapat lobster gede. Kayaknya malam ini nggak masalah. Soalnya lobster itu keluarnya malam buat cari makan. Hati-hati, ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Teman-teman, sekarang petualangan DIY di perairan dangkal resmi dimulai. Setelah aku berenang melewati area dangkal ini, yang langsung kelihatan adalah ubur-ubur ini. Lumayan juga, ya. Kalau malam kena sorot lampu, jadi cantik banget. Ubur-ubur malam ini cantik banget, ya. Setelah nyari-nyari sebentar di area yang lebih dalam, selain lihat banyak terumbu karang ini, malah lihat ikan kerapu. Dia ngumpet di pojokan kecil ini, nggak gerak sama sekali. Ikan kerapu jenis ini juga disebut jiu jilu. Dagingnya padat, cocok buat dimasak merah. Wah, terakhir kali makan ikan ini. Kayaknya udah 2 tahun lalu deh. Teman-teman, hasil tangkapan pertama, jiu jilu. Atau aku sebut aja kerapu biru, deh. Setelah jiu jilu aman, malah nemu tungku listrik. Di sini aku mulai bimbang. Pengen nyobain rasanya, tapi takut kesetrum. Akhirnya, kupikir-pikir lagi, mendingan gak usah, deh. Sudahlah, gak usah disentuh. Entar kalau kesetrum, bisa modar jempalik. Emang sih, biota laut di internet gampang ditangkap, tapi susahnya minta ampun buat nemuinnya. Udah nyari lumayan lama, baru nemu satu udang kipas yang lumayan gede. Warnanya nyaru banget sama karang.
Kalau nggak jeli, beneran nggak kelihatan, deh. Ah, yang ini ada biangnya telurnya. Kalau yang begini, biasanya aku nggak mau. Susah banget nemu udang kipas ukuran segede gini. Sayang banget. Semoga nanti bisa nemu yang nggak ada telurnya. Abis itu, aku berenang lagi muter-muter. Akhirnya di lubang karang. Ketemu ikan triggerfish titan. Telah ditembak. Ikan triggerfish ini malah nyangkut di lubang. Ditarik-tarik nggak keluar. Ujung tombaknya sampai lepas juga nggak keluar. Sampai ujung tombaknya copot juga nggak keluar-keluar. Tapi setelah perjuangan keras, akhirnya berhasil juga kutarik keluar pakai tangan kosong. Wih, ikan triggerfish titan. Ya ampun, naik ke punggungnya pakai tangan kosong. Kupikir nggak bakal ketemu lagi. Ternyata ketemu juga. Senangnya. Ternyata di dekat ikan triggerfish ini ya. Akhirnya lihat juga lobster. Tapi pas dideketin, cuma lobster kecil. Ya udah deh, cari yang lain aja. Lobster sekecil ini nggak tega aku ambil. Nyari lobster gede buat malam ini susah banget. Sampai sekarang udah 2 jam berlalu. Yang kelihatan cuma ikan urase. Tapi pas aku mau naik ke darat, malah lihat seekor umang-umang. Umang-umang kayak gini nggak kelihatan kalau siang. Cuma bisa ditemuin di jaring. Hampir kejepit dia. Langsung kulepas jaringnya. Teman-teman, aku nyerah deh sama lobster. Nggak kelihatan sama sekali. Pulang aja deh. Dapat apa aja nih? Satu umang-umang gede banget kabur. Ya ampun. Teman-teman, hasil tangkapan malam ini lumayan menyedihkan sih. Cuma 2 ikan. Tapi ikan triggerfish ini lumayan gede. Beratnya sekitar 3 kiloan. Yang paling lucu itu pas main catur ini, nih, dipencet sekuat tenaga juga nggak mau turun. Tapi kalau dipencet pelan di sini, langsung turun dia. Lucu banget. Sekarang yang bikin pusing itu kulitnya keras banget. Besok gimana motongnya? Ya, waktu menyelam cepat banget berlalu. Sekarang udah hampir jam 10. Jadi, aku harus tidur duluan. Selamat malam teman-teman. Bye-bye. Setelah sikat gigi, aku ambil lagi pancing dan coba mancing di pantai. Tapi anginnya kencang banget hari ini. Jadi, nggak ada feeling sama sekali. Makanya nggak lama langsung nyerah. Aduh, pas balik mancing, ternyata tenda kita terbang ditiup angin. Wah, anginnya kencang banget, mending aku bersihin aja deh. Yakin ikan ini mau dibikin pangsit? Iya, soalnya dagingnya agak mirip daging sapi. Jadi, teman-teman, sarapan aku hari ini 2 siput laba-laba. Ikan triggerfish itu nanti buat pangsit. Coba lihat, enak nggak ya? Setelah itu aku nyalain api. Siput laba-laba langsung dipanggang di atasnya. Setelah dipanggang gini, cangkangnya gampang banget dipecahin. Daging siput yang lezat langsung keluar. Udah kenyang nih, sekarang pengen nyebur ke laut. Tapi sebelum nyebur, ikannya harus dimatiin dulu. Kalau enggak, kameramen bisa kewalahan. Wah, dagingnya beneran mirip daging sapi. Pulang nanti kita makan pangsit. Oke. Angin hari ini kencang banget. Bikin jarak pandang di laut nggak sebagus kemarin. Tapi nggak ngaruh sama semangatku buat nyari ikan. Di sini aku nyelam ke bawah terumbu karang. Rencananya mau nyari ikan kerapu. Nggak taunya ada ikan tiba-tiba lewat di depan muka. Kulihat baik-baik, ternyata ikan buntal ekor sapi. Tapi ikan buntal ekor sapi segede gini. Bikin aku senyum-senyum sendiri. Ini beneran ikan buntal ekor sapi? Kan, lumayan gede, perkiraan 5 atau 6 kilo pas mateng. Ikan buntal ekor sapi udah aman. Aku lanjut nyari lagi. Serius deh, ikan kaisar di pulau ini banyak banget. Baru beberapa menit aja udah lihat 2 ekor. Akhirnya aku pilih yang paling gede. Satu ikan kaisar. Teman-teman, hasil tangkapan kedua. Ikan kaisar kalau di laut kelihatan 2 atau 3 kilo. Tapi pas diangkat cuma sekilo lebih dikit. Sikat. Lihat nih, 2 ikan ini kalau digabung. Nah, baru kelihatan kan gedenya ikan buntal.
Sementara aku masih nyari ikan di laut. Si kameramen juga nggak nganggur, dong, dia butuh waktu lama banget. Buat cincang daging ikan ini sampai halus. Terus lanjut ngadon tepung. Giling kulit pangsit. Isi pangsitnya. Lihat nih cara bikin pangsitnya. Emang beneran orang Jawa Tengah. Sekarang, giliran aku lagi di depan kamera. Soalnya aku lihat ada 2 lobster. Tapi ya gitu deh. Masih kecil-kecil. Jadi aku cuma isengin aja. Nggak kepikiran buat dibawa. Masih kecil banget soalnya. Mau minum dagingnya. Di sini aku lihat ada batu karang yang gede banget. Kalau ketemu karang kayak gini, nelayan pasti langsung nyelam buat lihat. Sayangnya, pas aku baru sampai di mulut gua, ada seekor kerapu lumayan gede langsung kabur. Tapi pas aku tungguin beberapa saat, kirain kerapunya bakal balik lagi. Malah ikan buntal gede yang balik. Teman-teman, dapat lagi ikan buntal. Gede banget nih ikan, nggak tahu jenisnya apa. Kelihatannya enak banget, sikat. Abis dapat ikan buntal gede, perutku udah teriak-teriak nih. Kayaknya udah waktunya balik makan pangsit deh. Aku harus balik makan pangsit. Untunglah udah dapat beberapa ikan buat dibawa balik. Wah, ternyata ada ikan lidah sapi kesukaanku di sini. Lumayan gede juga. Iya kan? Hasil tangkapan terbesar hari ini ya 2 ikan ini. Seekor ikan lidah sapi dan seekor ikan buntal. Kalian percaya nggak? Gini nih mulutnya ikan lidah sapi. Muat buat masukin ke palantangan. Wah, gede banget ya. Ada yang tahu nggak ini ikan? Buntal jenis apa? Badannya penuh bintik-bintik putih gini. Bintik putihnya banyak banget. Di sekitar mulutnya ada motif bergelombang gini. Di pulau terpencil gini masih bisa makan pangsit. Nggak masuk akal? Dan banyak banget lagi. Didihin air dulu, baru aku masukin pangsitnya. Akhirnya pangsitnya matang juga. Pangsitnya harum banget. Pangsit ini enak banget. Ambil kecap dikit ah. Siapa sangka, di pulau tak berpenghuni ini masih bisa makan pangsit kayak gini. Ini kayaknya bukan daging ikan deh. Ya ampun. Ini agak mirip daging babi. Serius? Aku nggak bohong. Enak banget. Gak kerasa sama sekali kayak makan ikan. Ya ampun, ajaib banget. Udah, gak usah direkam. Ayo makan bareng. Oke deh, teman-teman. Video hari ini sampai di sini dulu ya. Yang suka sama videoku, jangan lupa like ya, follow, komen, dan dadah.